Selamat sore pemirsa, sore.com kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik dan terpercaya. Bersama saya, Kayla Putri Yuanita. Kapolresta Cilacap, Komisaris Besar Polisi, Fengki Ani Sugiharto di Cilacap pada hari Rabu 28 September 2023 mengakui jika video aksi perundungan oleh dua siswa SMP terhadap salah seorang rekannya itu telah viral di media sosial. Namun dua terduga pelaku telah kami amankan sebelum video perundungan tersebut viral di media. Ujar dia didampingi Kepala Satreskrim Komisaris Polisi Guntar Arif Setioko. Hal itu setelah pihaknya menerima informasi dari Kepala Desa Negara Jati dan Pesahangan terkait dengan perundungan di salah satu SMPN di Kecamatan Cimangu yang terjadi pada hari Selasa 26 September 2023. Dalam hal ini, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap dua siswa atas dugaan sebagai pelaku dan tiga siswa lainnya sebagai saksi. Kami mengamankan dua terduga pelaku dan 3 orang saksi selang 2 jam setelah menerima informasi dari Kades Negara Jati dan Pesahangan. Katanya sebagaimana dilansir Antara. Pagi ini Polresta Cilacap mengundang baik dari pihak sekolah, Forkopimda, dan pihak perangkat desa untuk menyampaikan beberapa hasil pemeriksaan dan imbauan terkait dengan stabilitas Kamtibmas yang kondusif berikut pendidikan akhlak di lingkungan sekolah, tuturnya. Terkait dengan penyebab perundungan tersebut, Kasatreskrim Polresta Cilacap, Kompol Guntar Arif Setioko mengatakan bahwa hal itu dipicu oleh pernyataan korban berinisial RF yang berusia 14 tahun yang menyinggung kedua terduga pelaku. Korban mengaku-ngaku sebagai anggota kelompok atau geng basis. Pelaku berinisial MK yang berusia 15 tahun dan WS yang berusia 14 tahun yang merupakan anggota kelompok itu tidak terima dan tersinggung sehingga akhirnya melakukan perundungan terhadap korban. Jelasnya, menurut dia pihaknya hingga saat ini masih berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penanganan kasus perundungan tersebut. Beralih ke berita selanjutnya. Polisi menetapkan pengemudi mobil Fortuner bernama Kevin Stephen Salim yang berusia 28 tahun sebagai tersangka karena menabrak seorang wanita yang sedang duduk di atas motor di pinggir jalan Pesanggerahan Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat Kompol Muhammad Sigit Purwanto, penyidik sebelumnya telah melakukan gelar perkara. Hari ini kami naikkan status yang awal mula dari saksi, kami naikkan status menjadi tersangka, kata Sigit dalam keterangannya Rabu 25 November. Sigit menyebut Kevin ditetapkan sebagai tersangka karena diduga lalai saat berkendara. Dalam kasus ini ia dijerat pasal 310 ayat 1 dan ayat 3 Jo, pasal 283 Jo, 229 ayat 4 UU nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Ia menjelaskan polisi juga telah melakukan tes urin terhadap tersangka. Menurut hasil tes urin, Kevin dinyatakan tidak dalam pengaruh alkohol ataupun narkoba saat berkendara. Keterangan pengemudi Fortuner mengaku dirinya mengantuk saat kejadian hingga mengakibatkan terjadinya laka lantas, tutur Sigit. Insiden kecelakaan itu terjadi di Jalan Pesanggerahan Raya, Kembangan, Jakarta Barat pada Senin 23 November sekitar pukul 02.50 waktu Indonesia Barat. Saat itu Fortuner yang dikemudikan Kevin melaju dari arah selatan ke utara. Sementara itu korban bernama Nazala sedang berada di pinggir jalan dengan motornya. Ia tampak sedang difoto oleh teman laki-lakinya. Korban mengalami luka pada bagian kepala, tangan, dan perut. Korban dibawa ke rumah sakit Pondok Indah Puri untuk mendapat perawatan. Beralih ke berita terakhir. Pria bernama Nando yang berusia 25 tahun tega membunuh istrinya sendiri. Mega Suryani Dewi yang berusia 24 tahun di rumah kontrakan mereka di Cikarang, Bekasi. Aksi keji itu bahkan dilakukannya di depan anaknya yang masih kecil. Kasus ini tengah viral di media sosial. Setelah membunuh korban, Nando menjalani kehidupan seperti biasanya. Pemilik kontrakan bahkan melihatnya menjemur pakaian dengan santai. Kronologi kejadian.
Kejadian tersebut diketahui berawal dari cekcok antara pelaku dan korban. Kemudian dengan memakai pisau dapur, pelaku yang emosi menggorok leher korban. Mirisnya lagi, hal keji itu diduga dilakukan Nando di depan anaknya yang masih kecil. Anak yang belum mengerti apa-apa sempat memainkan darah sang ibu dan menempelkannya di dinding. Usai membunuh, pelaku memandikan korban, membersihkan bajunya, dan menidurkannya di samping si anak. Tubuh korban juga diselimuti handuk. 2 hari setelah insiden itu, Nando menyerahkan diri ke Polsek Cikarang Barat. Ia datang diantar orang tuanya pada Sabtu 9 September 2023 dini hari. Ia mengaku melakukan pembunuhan yang diawali dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Pada 9 September 2023 pukul 1.30 dini hari, tersangka diantar oleh orang tuanya ke Polsek Cikarang Barat. Menjelaskan bahwa telah melakukan pembunuhan yang didahului dengan kekerasan dalam rumah tangga, mengakibatkan korban meninggal dunia. Ujar Kapolsek Cikarang Barat AKP Rusnawati Senin 11 September 2023. Adapun waktu awal peristiwa itu diduga Rusnawati terjadi pada Kamis 7 September 2023 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Setelah menerima pengakuan dari Nando, polisi langsung bergerak menuju lokasi kejadian. Di sana mereka pun menemukan jasad di atas kasur. Nando pun dijerat pasal 339 KUHP dengan ancaman hukum penjara maksimal seumur hidup. Akun itu juga mengungkap korban sebelum tewas kerap curhat di media sosial. Ia mengaku mengalami KDRT dengan sejumlah unggahan foto tubuhnya yang dipenuhi luka lebam. Korban pun sering minta cerai, namun pelaku malah ngamuk. Luka lebam itu terlihat di bagian bibir hingga sekujur tubuhnya. Diduga hal ini terjadi saat korban sedang hamil. Ironisnya lagi, ia mengaku sempat menerima kekerasan dari ibu mertua. Ia kemudian melarikan diri pada pukul 3 pagi dengan ojek online. Ran, lari, jam 3 pagi dari mama mertua dan suamiku yang habis hajar aku habis-habisan. WKWK, aku udah kayak tahanan gak boleh kabur dari kontrakan. WKWK, makasih abang Gojek udah mau nolong aku, biarpun gak sempat pakai sandal, kata korban.